Terminal bus Manggarai sore itu seperti biasanya, penuh dengan teriakan kondektur, klakson bus, dan langkah kaki para penumpang yang terburu-buru. Namun, di balik keramaian itu, ada suasana lain yang mengendap seperti kabut, rasa takut. Preman-preman terminal berkeliaran seenaknya, memalak sopir, menendang kursi pedagang, hingga merampas recehan dari pengamen jalanan. Warga sudah terbiasa dengan pemandangan itu, meski hati mereka selalu perih menyaksikannya. Di sudut terminal, sebuah warung sederhana berdiri dengan lampu temaram. Warung itu menjual martabak, harum baunya menyebar hingga menusuk hidung para penumpang lapar. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua bernama Pak Sarman. Tubuhnya tampak biasa saja, berperawakan sedang, dengan rambut yang mulai memutih di sisi pelipis. Tangannya cekatan membolak-balik adonan martabak di atas wajan panas, seolah hiruk-pikuk preman di terminal bukanlah sesuatu yang perlu ia pedulikan. Bagi banyak orang, Pak Sarman hanyalah pedagang sederhana yang mencari nafkah. Namun, ada yang berbeda darinya, tatapannya selalu tajam, tenang, dan penuh wibawa. Tak banyak yang berani menatapnya lama-lama, seolah ada rahasia besar di balik kedua mata itu. Orang-orang sering berbisik, katanya Pak Sarman dulu pernah hidup di jalanan, tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, suara gaduh terdengar lagi. Beberapa preman memalak sopir bus baru datang, menendang ban, dan mengancam kondektur yang mencoba melawan. Warga hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, takut menjadi korban berikutnya. Dari balik warungnya, Pak Sarman hanya melirik sekilas, lalu kembali menuang adonan ke wajan panas. Hatinya bergejolak, namun wajahnya tetap datar. "Bang, martabaknya satu ya?" "Campur," ujar seorang penumpang dengan suara gemetar, sambil sesekali melirik ke arah preman yang sedang ribut. Pak Sarman hanya mengangguk, tak banyak bicara. Ia menyiapkan martabak dengan gerakan tenang, bahkan ketika dentuman kursi terbalik terdengar di belakangnya. Bagi para penumpang, warung martabak itu semacam tempat perlindungan. Di sana, mereka bisa duduk sejenak tanpa diganggu, karena entah mengapa, para preman jarang berani mengacak-acak warung Pak Sarman. Namun, ketenangan itu seperti bom waktu. Semua orang tahu, suatu hari nanti, para preman pasti akan menargetkan warung itu juga. Dan benar saja, malam itu, salah satu anak buah Joni Bengis, kepala preman terminal, berjalan mendekat ke warung. Wajahnya penuh senyum mengejek, matanya menatap ke arah wajan panas tempat martabak dipanggang. "Wih, harum banget, Pak. Tapi sayang ya, kalau tiba-tiba ada yang nggak mau setor, bisa gawat warungnya," katanya dengan suara sinis. Beberapa warga yang duduk di bangku sekitar langsung menunduk, pura-pura tidak mendengar. Pak Sarman menghentikan tangannya sejenak. Ia menatap pemuda itu, tatapannya tajam, membuat si preman muda refleks mundur setapak. Namun, tanpa berkata sepatah pun, Pak Sarman kembali bekerja, seolah ancaman barusan hanyalah angin lalu. Di balik kesunyian itu, warga bisa merasakan satu hal, terminal ini sedang bersiap menuju badai besar, dan badai itu akan berpusat di warung martabak sederhana ini. Malam makin larut, terminal masih ramai oleh bus-bus yang datang dan pergi. Namun ketegangan makin terasa ketika sosok yang paling ditakuti muncul di tengah kerumunan. Dialah Joni Bengis, kepala preman terminal. Tubuhnya besar, wajahnya penuh bekas luka, dengan suara serak berat yang bisa membuat orang tercekat hanya dengan satu teriakan. Begitu ia melangkah, para preman lain otomatis memberi jalan, sementara warga buru-buru menyingkir, tak berani menatapnya. Joni Bengis mendekati warung martabak dengan tatapan penuh angkuh. Ia tahu kabar bahwa ada pedagang yang berani menolak memberi uang keamanan, telah sampai di telinganya. "Jadi ini warung yang katanya kebal sama kita." Suaranya menggema, membuat beberapa ibu-ibu yang sedang membeli martabak buru-buru pergi, takut terseret masalah. Pak Sarman masih berdiri di balik mejanya, tangannya sibuk mengaduk adonan. Seolah tak ada yang terjadi, ia tetap bekerja tenang, bahkan tak menoleh ketika Joni berdiri hanya sejengkal dari wajahnya. "Wangi martabakmu enak, Pak. Tapi di terminal ini, semua wangi harus lewat izin gue," kata Joni sambil menepuk-nepuk meja warung. Beberapa preman kecil tertawa, menyoraki kepala mereka. Salah satunya bahkan sengaja menjatuhkan kursi di depan warung untuk membuat suasana semakin mencekam. Para sopir dan kondektur hanya bisa menatap dari jauh, hati mereka berdegup kencang. Semua tahu, siapapun yang melawan Joni Bengis, hidupnya bisa berakhir malam itu juga.
Pak Sarman akhirnya berhenti sejenak. Ia meletakkan spatula besinya, lalu menatap Joni dengan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada gentar, hanya tatapan tajam yang menusuk seperti pisau. Joni mendengus kesal, merasa harga dirinya direndahkan. Apa maksudmu lihat gue begitu? Hah? Jangan sok berani. Di terminal ini, gue rajanya. Keheningan menekan udara, seolah semua orang menahan napas. Warga di sekitar terminal menunduk, sebagian pura-pura pergi, tapi mereka tetap mengintip dari jauh. Mereka tahu, jika Pak Sarman bersuara sedikit saja menolak, bentrokan besar pasti pecah malam ini. Namun, yang mengejutkan adalah ketika Pak Sarman kembali menunduk, melanjutkan adonan martabaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Martabak ini untuk orang yang bayar, bukan untuk orang yang maksa, ucapnya lirih, tapi cukup keras terdengar oleh semua orang. Kalimat sederhana itu bagai petir menyambar Joni bengis. Wajah Joni memerah, preman-premannya berteriak marah, suasana terminal mendadak mencekam. Warga merasa seperti sedang menunggu sebuah ledakan besar. Malam itu, di antara wajan martabak yang masih panas, bara perang antara pemilik warung sederhana dan kepala preman terminal baru saja dinyalakan. Hening mendominasi terminal malam itu. Suara mesin bas yang biasanya riuh kini terasa jauh, tertutup oleh ketegangan yang menggantung di udara. Joni bengis berdiri tegap, wajahnya merah padam, tatapan matanya menyala penuh amarah. Di sekelilingnya, para preman bersiap seperti kawanan serigala yang siap menerkam mangsa. Semua mata tertuju pada satu orang, Pak Sarman, si penjual martabak yang berani menolak. Berani sekali mulutmu, Pak Tua, Joni mendesis, suaranya serak seperti baja yang digesek. Ia mendekat, tangannya menepuk keras meja warung hingga piring-piring bergetar. Warga yang mengintip dari kejauhan menutup mulut mereka, khawatir pertarungan berdarah akan segera pecah. Namun, Pak Sarman tetap berdiri diam, hanya menatap wajan panas di depannya. Dengan tenang, Pak Sarman mengangkat martabak yang baru matang, memotongnya dengan gerakan rapi, lalu menyodorkannya kepada seorang pembeli. Ia bahkan sempat berkata lembut, hati-hati panas, ya. Perilaku itu seperti cambuk bagi Joni, yang merasa diabaikan di hadapan anak buah dan warga. Kurang ajar kau, teriaknya, membuat burung-burung liar di sekitar terminal berhamburan terbang. Salah satu preman bergegas maju, berusaha menarik dagangan Pak Sarman dari meja. Namun, sebelum tangannya menyentuh wajan, spatula besi sudah menempel di pergelangan tangannya dengan cepat. Seketika preman itu meringis kesakitan, terhuyung mundur sambil mengumpat. Pak Sarman tak berkata apapun, hanya mengembalikan spatulanya ke tempat semula. Gerakannya tenang, tapi semua orang bisa melihat, ada sesuatu yang berbahaya tersembunyi di balik kesederhanaannya. Warga yang melihat itu mulai berbisik-bisik. Siapa sebenarnya Pak Sarman ini? Gumam seorang sopir tua dengan mata terbelalak. Tidak ada yang tahu, tapi jelas sekali bahwa ia bukan sekadar pedagang biasa. Joni bengis sendiri tampak terkejut, tapi gengsinya terlalu besar untuk mundur. Ia malah tertawa keras, meski tawanya penuh amarah. Hahaha, jadi kau memang mencari mati, Pak Tua. Mata para preman lain memancarkan amarah. Mereka menunggu aba-aba dari Joni untuk mengobrak-abrik warung martabak itu. Suasana terminal semakin panas, seolah satu percikan api saja bisa menyalakan ledakan. Beberapa penumpang sudah berlari menjauh, sementara sopir dan kondektur menahan napas, takut ikut jadi korban. Pak Sarman lalu mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah Joni bengis. Tatapan itu dingin, dalam, menusuk ke dada siapapun yang berani menatap balik. Suaranya pelan, namun terdengar jelas oleh semua yang hadir, aku tidak takut padamu. Aku tidak akan menyerahkan 1 sen pun pada orang yang hanya bisa menindas. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam harga diri Joni bengis di depan semua orang. Detik itu juga, wajah Joni berubah semakin bengis. Ia mengangkat tangannya, memberi aba-aba pada anak buahnya. Terminal bas mendadak gemuruh oleh teriakan preman yang maju serentak. Dan malam itu, penolakan sederhana dari seorang penjual martabak menjadi pemicu awal perang besar di terminal. Jeritan dan sorakan preman bergema di terminal bas. Meja-meja pedagang terbalik, kursi beterbangan, dan warga berlarian menjauh demi menyelamatkan diri. Puluhan mata menyaksikan dengan ngeri ketika para anak buah Joni bengis mengerubungi warung martabak Pak Sarman. Terminal yang biasanya hanya ramai oleh teriakan kondektur kini berubah menjadi arena mencekam.
Seorang preman maju dengan botol pecah di tangannya, mengayunkannya ke arah wajah Pak Sarman. Namun, dengan satu gerakan cepat, Pak Sarman menangkisnya dengan spatula besi, membuat botol itu terpental dan hancur di tanah. Preman itu terhuyung, lalu roboh setelah satu tendangan telak mendarat di perutnya. Warga yang melihat dari jauh terdiam, tak percaya seorang pedagang martabak bisa bergerak secepat itu. Johnny bengis meraung marah. "Tangkap dia, kalau warungnya hancur, bakar sekalian," teriaknya lantang. Ancaman itu membuat bulu kuduk warga merinding. Mereka tahu Johnny bukan hanya menggertak, terminal ini sudah beberapa kali jadi saksi warung pedagang kecil dibakar sebagai contoh agar orang lain tidak berani melawan. Beberapa preman langsung menendang kompor, menjatuhkan piring, dan merobek-robek meja dagangan. Suara pecahan kaca berpadu dengan jeritan orang-orang. Namun, Pak Sarman tetap berdiri di tengah kekacauan itu. Tubuhnya kokoh, wajahnya tegas, dan matanya menyala seperti bara api yang menunggu saat untuk meledak. "Cukup," suara Pak Sarman menggema keras, membuat semua orang terhenti sejenak. "Warung ini aku dirikan dengan keringatku sendiri. Kalian bisa hancurkan meja, kursi, bahkan tubuhku sekalipun, tapi jangan pernah kira aku akan tunduk pada ancaman." Nada suaranya bukan teriakan kosong, melainkan suara yang lahir dari pengalaman panjang, suara seorang lelaki yang pernah hidup di jalanan keras. Johnny bengis terdiam sepersekian detik, lalu tertawa keras. "Hahaha, beraninya kau menantangku di depan anak buahku. Kalau begitu, jangan salahkan aku bila darahmu malam ini jadi sajian terminal." Ia mencabut golok panjang dari balik pinggangnya, kilatan besi itu membuat warga menjerit. Terminal yang gelap hanya diterangi lampu-lampu bas, kini memantulkan bayangan maut di tangan Johnny bengis. Suasana makin mencekam, warga menunduk, sebagian sudah pasrah bila malam ini akan berakhir dengan tragedi berdarah. Para sopir menutup wajah mereka, tak kuasa menyaksikan. Hanya satu sosok yang berdiri tegak tanpa gentar, Pak Sarman, dengan spatula besinya yang masih meneteskan minyak panas. Malam itu, ancaman darah resmi diumumkan. Terminal bas bukan lagi sekadar tempat singgah, melainkan medan perang antara seorang kepala preman yang haus kuasa dan seorang penjual martabak yang memilih berdiri melawan. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai, dan semua orang tahu, setelah malam ini, terminal tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan di terminal semakin memuncak. Suara teriakan Johnny bengis yang mengacungkan golok membuat warga menunduk, sebagian berdoa dalam hati. Namun di balik ketakutan itu, muncul bisikan-bisikan samar dari orang-orang yang mengenal masa lalu Pak Sarman. Mereka mulai teringat, lelaki tua itu bukan pedagang sembarangan. Dulu, puluhan tahun silam, ada nama besar yang menghantui dunia jalanan. Seorang pendekar kota, yang dikenal dengan sebutan Sarman Macan Malam. Julukannya lahir karena kemampuannya bertarung di kegelapan, dengan gerakan cepat dan mematikan layaknya hewan buas. Banyak geng preman dan bahkan kelompok kriminal tak berani menentangnya. Tapi tiba-tiba, ia menghilang tanpa jejak, dan malam ini, semua orang baru menyadari siapa sebenarnya lelaki yang berdiri di balik wajan martabak itu. Pak Sarman sendiri menunduk sejenak, seolah mengingat masa lalu yang telah ia kubur. Tangannya yang menggenggam spatula sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia sedang dipaksa kembali ke dunia yang sudah lama ia tinggalkan. "Aku sudah memilih hidup tenang," gumamnya dalam hati, "tapi jika mereka mencari darah, mereka akan mendapatkannya." Johnny bengis melangkah maju, goloknya berkilau. "Kau kira spatula itu bisa menahan besi tajamku? Hah!" teriaknya sambil mengayunkan senjata. Seketika, bayangan maut itu melintas di depan wajah Pak Sarman. Namun dengan satu gerakan yang nyaris tak terlihat, spatula besi menangkis serangan itu, membuat percikan api menyala di udara. Warga terkejut, jeritan terdengar di sana-sini. Beberapa orang tua yang masih mengingat masa lalu berseru lirih, itu gaya Sarman Macan Malam." Mereka tidak salah. Gerakan itu khas, cepat, tepat, dan penuh tenaga. Pak Sarman berdiri tegak, matanya menyala, bukan lagi pedagang martabak yang sederhana, melainkan sosok lama yang pernah ditakuti di seluruh terminal dan pasar gelap. Namun, bagi Johnny bengis, semua itu hanyalah cerita lama. Macan malam atau tikus pasar, bagiku sama saja. Malam ini, aku habisi kau, dan terminal ini tetap milikku. Teriaknya sambil menyerang lagi, kali ini dengan tenaga penuh. Benturan keras kembali terdengar, golok dan spatula beradu di udara,
menimbulkan dentuman yang membuat semua orang menahan napas. Pak Sarman kini tidak lagi menahan diri. Ia melangkah maju, mengayunkan kakinya ke arah preman yang mencoba menyergap dari belakang. Satu tendangan saja cukup untuk membuat tubuh preman itu terpental ke meja pedagang sebelah. Teriakan histeris pecah, warga semakin yakin, legenda lama benar-benar telah bangkit. Malam itu, Terminal Bus tidak hanya menjadi saksi pertarungan antara preman dan pedagang. Ia menjadi panggung kembalinya seorang legenda jalanan, Sarman Macan Malam, yang dipaksa keluar dari masa tenangnya untuk sekali lagi menegakkan harga diri dan keadilan. Dan semua orang tahu, darah pasti akan tumpah sebelum fajar menyingsing. Suara benturan spatula besi dan golok Joni bengis menggema, memecah keheningan malam terminal. Percikan api dari adu senjata memantul di kaca bus yang berjejer, membuat semua penonton tercekat. Para preman lain yang tadinya hanya menonton kini berteriak garang, menyerbu warung martabak dengan kayu, rantai, dan besi. Warga panik berlarian, jeritan bersahutan, sementara suasana berubah menjadi lautan kekacauan. Pak Sarman bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Spatula yang biasa ia gunakan untuk membalik martabak kini menjadi senjata mematikan. Satu kali sabetan, tangan preman yang memegang rantai terhantam keras hingga tulangnya nyaris patah. Satu putaran tubuhnya, siku kerasnya menghantam wajah preman lain hingga darah muncrat membasahi lantai terminal. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Puluhan preman mengepung dari segala arah, membuat warung martabak hancur berantakan. Kompor terguling, minyak panas tumpah ke lantai, menimbulkan bau hangus yang menyesakkan. Suara meja pecah dan kaca retak seakan menjadi musik latar dari pertarungan besar yang tengah berlangsung. Terminal Bus benar-benar berubah jadi ladang perang. "Habisi dia, jangan kasih napas," teriak Joni bengis, matanya liar penuh amarah. Ia merasa harga dirinya dipermalukan karena seorang pedagang berani melawannya. Dengan golok di tangan, ia memimpin langsung serangan, mengincar kepala Pak Sarman tanpa ampun. Pak Sarman sempat terhuyung ketika sebuah kursi kayu menghantam punggungnya. Darah segar mengalir di pelipisnya, namun tatapannya tetap dingin. Nafasnya berat, tapi tubuhnya seperti baja. "Kalau kalian pikir aku akan menyerah, kalian salah besar," ucapnya serak, sebelum kembali melepaskan serangan cepat yang membuat 3 preman tumbang seketika. Warga yang bersembunyi di balik bus menatap dengan mata berkaca-kaca. Mereka melihat seorang lelaki tua, sendirian, berhadapan dengan puluhan preman tanpa rasa gentar. "Dia bukan pedagang biasa, dia pelindung kita," bisik seorang kondektur dengan nada haru, sementara darah terus bercucuran di lantai terminal. Semakin lama, pertempuran itu bukan lagi sekadar pertarungan. Ia berubah menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan, simbol bahwa teror para preman bisa dihentikan. Di balik amarahnya, setiap pukulan Pak Sarman seperti mengandung pesan, "Kalian sudah terlalu lama menindas orang-orang tak berdaya." Malam itu, titik ledakan benar-benar tercapai. Terminal Bus Manggarai bukan lagi tempat perhentian penumpang, melainkan medan perang, tempat legenda lama bangkit melawan tirani. Dan di tengah kobaran api kecil dari kompor yang terguling, bayangan Pak Sarman berdiri kokoh, seperti seekor macan yang kembali mengaum di hutan yang hendak direbutnya. Api kecil dari kompor yang terguling menyala, menciptakan bayangan berkelip di dinding bus. Suara besi beradu dengan spatula Pak Sarman terdengar bagai dentuman genderang perang. Preman-preman yang tadinya menyerbu dengan penuh percaya diri kini mulai ragu, setiap langkah mereka justru berakhir dengan tubuh terkapar di lantai terminal. Warga yang bersembunyi hanya bisa mengintip dengan mata terbelalak, nyaris tak percaya apa yang mereka saksikan. Satu preman maju dengan batang besi, berusaha menghantam kepala Pak Sarman. Namun, gerakan itu ditangkap dengan cepat. Spatula besi menghantam tepat di siku penyerang, membuat batang besi terlepas, lalu dalam satu putaran tubuh, Pak Sarman menghantam dada preman itu hingga terhempas keras ke tumpukan karung. Teriakan kesakitan menggema, membuat preman lain terdiam sejenak. Pak Sarman bergerak bagaikan bayangan. Tangannya cekatan, kakinya menghantam dengan kekuatan penuh. Satu demi satu preman jatuh, beberapa bahkan langsung kabur karena ngeri melihat ketangguhan lelaki tua itu. Namun, meski tubuhnya masih kokoh, nafasnya mulai berat. Luka di pelipis dan darah yang menetes ke bajunya menjadi bukti bahwa ia juga manusia biasa. "Bapak itu, sendirian lawan mereka semua," bisik seorang pedagang asongan yang bersembunyi di balik tiang. "Dia, pahlawan kita."
Kalimat itu membuat warga yang ketakutan mulai merasa ada nyala harapan. Mereka mulai melihat kemungkinan, mungkin malam ini adalah akhir dari teror Johnny Bengis dan gengnya. Johnny Bengis tak tinggal diam. Wajahnya semakin beringas melihat anak buahnya jatuh satu persatu. Pengecut, kalian biarkan kakek renta ini mempermainkan. Kalian, serang semuanya, bunuh dia, teriaknya, urat lehernya menegang. Serentak, 5 orang preman maju bersamaan, membawa kayu, rantai, dan batu. Pak Sarman mengerahkan seluruh tenaga. Ia menepis rantai yang menghantam, memukul keras dagu seorang preman hingga giginya patah, lalu melompat ke samping untuk menghindari kayu yang hampir mengenai kepalanya. Satu tendangan putar membuat 2 orang sekaligus jatuh berguling di lantai. Suasana terminal seketika bergemuruh oleh teriakan dan dentuman tubuh yang terhempas. Meski terdesak jumlah, aura Pak Sarman semakin mengintimidasi. Wajahnya berdarah, napasnya terengah, namun tatapannya tetap dingin, sebuah tatapan yang berkata bahwa ia tak akan mundur selangkah pun. Bagi para preman, itu lebih menakutkan daripada senjata tajam yang mereka bawa. Malam itu, perlawanan sungguh dimulai. Dari balik warung martabak yang hancur, lahirlah sebuah pertarungan sengit yang akan dikenang warga terminal. 1 orang melawan puluhan, dan untuk pertama kalinya, warga melihat ada cahaya keberanian yang mampu menantang gelapnya tirani. Dan semua orang tahu, perlawanan ini baru permulaan. Suara benturan kayu, rantai, dan tubuh yang terhempas kini memenuhi udara terminal. Jeritan para preman bercampur dengan teriakan warga yang menonton dari jauh. Lampu-lampu neon yang berkelip di atas seakan ikut menyaksikan pertempuran hidup dan mati ini. Terminal Manggarai, yang biasanya ramai oleh deru bas dan teriakan penumpang, kini berubah menjadi arena pertempuran yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Sarman berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya penuh luka dan darah yang terus menetes. Namun, sorot matanya tetap tajam, seakan api kemarahan tak kunjung padam. Setiap kali spatulanya berputar, 1 preman terkapar. Tangannya yang kasar akibat puluhan tahun mengaduk bakso kini menjadi senjata paling mematikan. Warga yang menonton mulai berbisik kagum, meski tetap takut jika Johnny Bengis mengamuk. "Jangan diam saja, ayo kita bantu Pak Sarman," teriak seorang pemuda, memberanikan diri. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Johnny Bengis maju ke depan, membawa golok panjang yang berkilat diterpa cahaya lampu. Suasana langsung hening, hanya terdengar deru napas orang-orang yang menahan takut. Johnny Bengis berjalan dengan langkah berat, goloknya digoreskan ke lantai hingga menimbulkan suara berdecit mengerikan. "Cukup main-main, Mbah Bakso," ucapnya dengan nada dingin. "Aku sendiri yang akan menghabisimu malam ini. Lihat baik-baik, semua. Inilah akibat menentang Johnny Bengis." Suaranya menggema, membuat anak buahnya kembali bersemangat. Pak Sarman mengangkat wajahnya yang berdarah, lalu berdiri tegak dengan spatula di tangan kanan dan mangkuk logam di tangan kiri. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara serak tapi lantang, "Kalau kau pikir aku akan tunduk padamu, kau salah besar, Johnny. Malam ini, terormu berakhir." Kalimat itu membuat warga bergetar, seakan keberanian ikut menular dalam dada mereka. Johnny Bengis langsung melompat, mengayunkan goloknya ke arah kepala Pak Sarman. Dentuman keras terdengar ketika spatula besi menahan tebasan itu. Percikan api kecil muncul saat 2 logam beradu. Mereka saling dorong, urat di tangan menegang, mata saling menatap penuh kebencian. Warga menahan napas, sadar bahwa inilah klimaks dari perlawanan panjang yang mereka nanti. Pertarungan antara keduanya membuat terminal bergemuruh. Golok Johnny menghantam tiang besi hingga bergetar, sementara spatula Pak Sarman berputar cepat, menangkis setiap serangan mematikan. Tubuh mereka bergerak lincah meski usia terpaut jauh, bagaikan 2 binatang buas yang saling berebut wilayah. Beberapa preman mencoba mendekat, namun terpaksa mundur karena keduanya begitu ganas. Malam itu, terminal benar-benar menjadi saksi. Suara, benturan, teriakan, dan nyali yang meledak menjadikan tempat itu lebih dari sekadar persinggahan bas. Semua orang yang hadir tahu, pertempuran ini bukan hanya tentang hidup dan mati, melainkan tentang harga diri, keberanian, dan akhir dari ketakutan panjang warga Manggarai. Dan dari tatapan Pak Sarman, jelas terlihat, ia tidak akan berhenti sebelum segalanya berakhir. Golok Johnny Bengis terus berkelebat, menghunus udara dan memaksa Pak Sarman bergerak cepat menangkis dengan spatulanya.
Percikan logam setiap kali keduanya beradu terdengar nyaring, membuat penonton terdiam seolah menyaksikan duel antara dua pendekar sakti. Keringat bercampur darah menetes dari wajah Pak Sarman, tapi matanya tak sekalipun goyah. "Hari ini aku tak akan mundur," desisnya di dalam hati. Johnny bengis mengeluarkan tawa mengerikan di sela serangan. "Kau cuma tukang martabak tua, Sarman. Apa kau pikir bisa melawan Raja Terminal ini?" teriaknya sambil menghantam keras ke arah dada lawannya. Pak Sarman sempat terpental, menghantam meja kayu hingga pecah berkeping-keping. Warga berteriak panik, beberapa menutup mata, takut melihat akhir yang tragis. Namun, ketika debu mereda, tubuh Pak Sarman perlahan bangkit. Ia menahan sakit di dada, darah segar mengalir dari bibirnya. Dengan langkah berat ia kembali berdiri tegak, mengangkat spatula yang kini penuh goresan. "Aku mungkin tua, Johnny, tapi aku bukan pecundang. Kau salah orang." Kata-kata itu membuat warga terdiam, lalu mulai berteriak memberi semangat. "Pak Sarman, lawan dia!" Sorakan warga justru membuat Johnny bengis semakin murka. Dengan teriakan garang, ia menerjang kembali, menebas, menusuk, dan menghantam tanpa henti. Tapi kali ini Pak Sarman tidak hanya bertahan. Dengan gerakan cepat, ia memutar spatulanya, menangkis lalu membalas, memukul tulang bahu Johnny hingga terdengar bunyi retakan. Sang kepala preman meraung kesakitan, namun semakin beringas. Pertarungan berubah semakin brutal. Tiap pukulan membawa risiko maut. Tiap tebasan bisa menjadi akhir. Golok Johnny sempat menggores lengan kiri Pak Sarman, meninggalkan luka dalam yang membuat darah mengucur deras. Tapi sebagai balasan, spatula Pak Sarman menghantam keras wajah Johnny, membuat hidungnya remuk dan darah muncrat ke lantai. Sorak-sorai warga makin menggema, seakan memberi tenaga tambahan pada sang martabak. "Rasakan ini, bengis!" teriak Pak Sarman sambil menghantamkan mangkuk logam ke kepala Johnny. Dentuman keras membuat sang preman sempoyongan, hampir jatuh. Namun, dengan kegigihan seorang binatang buas yang terpojok, Johnny kembali bangkit, matanya merah penuh amarah. "Kau belum menang, Sarman. Aku akan tarik nyawamu malam ini." Goloknya kembali terangkat tinggi. Warga menjerit melihat duel itu semakin memanas. Ada yang mulai menangis, ada yang tak berani menonton tapi tetap tidak sanggup pergi. Malam itu, terminal berubah jadi ladang darah, tempat dua sosok mengadu nyawa demi harga diri. Tak ada lagi batas antara penonton dan medan perang. Semua mata tertuju pada dua sosok yang kini sama-sama berdiri dengan tubuh penuh luka. Ketika golok dan spatula kembali beradu, suaranya bergema jauh, lebih keras dari deru bas yang biasa memenuhi terminal. Semua orang sadar, akhir pertempuran ini semakin dekat. Satu di antara mereka harus jatuh, dan kejatuhan itu akan menentukan masa depan terminal Manggarai, apakah tetap dikuasai teror, atau akhirnya bebas dalam keberanian. Golok Johnny bengis yang berlumuran darah berkilat di bawah cahaya lampu terminal. Nafasnya terengah, wajahnya babak belur, namun tatapannya masih dipenuhi bara kebencian. Di hadapannya, Pak Sarman berdiri dengan lutut bergetar, spatula yang sudah penyok ia genggam erat. Keduanya kini sama-sama berada di ambang batas, tubuh penuh luka, darah menetes membasahi lantai. Warga menahan napas, tahu bahwa satu tebasan lagi bisa menentukan segalanya. "Ini akhirmu, Sarman," teriak Johnny, lalu menerjang dengan kekuatan terakhirnya. Goloknya meluncur deras, menebas ke arah leher. Dalam sepersekian detik, waktu seakan melambat. Pak Sarman memejamkan mata sesaat, mendengar sorakan warga di belakangnya, lalu membuka matanya kembali dengan sorot penuh tekad. Spatulanya diayunkan ke atas, menahan tebasan maut itu. Dentuman logam terdengar keras, membuat telinga berdesing. Tubuh Johnny terpental sedikit karena benturan. Kesempatan itu tak disia-siakan. Dengan teriakan keras, Pak Sarman memutar tubuhnya, lalu menghantamkan spatula ke pergelangan tangan Johnny. Golok pun terlepas, terlempar jauh menghantam aspal terminal. Warga berteriak histeris, sebagian melompat kegirangan, sebagian masih menahan cemas karena duel belum sepenuhnya usai. Johnny bengis meraung, darah menetes dari tangannya, namun amarahnya tak padam. Ia berusaha menubruk Pak Sarman dengan tubuh besar dan penuh tenaga. Tapi sang pemilik warung martabak sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia menyambut tubuh Johnny dengan hantaman mangkuk logam ke pelipis kanan. Suara dentuman keras terdengar, disusul dengan tubuh Johnny yang jatuh berlutut, matanya berkunang-kunang. Cukup sudah teror ini,
Johnny, suara Pak Sarman bergetar, namun tegas. Ia mengangkat spatulanya tinggi, lalu dengan sekali hentakan, menghantam tepat di wajah sang kepala preman. Dentuman terakhir itu membuat Johnny terhuyung, lalu jatuh terkapar menghantam lantai. Sunyi, hening, semua orang membeku, tak percaya bahwa Raja Preman Terminal benar-benar tumbang di tangan seorang penjual martabak. Warga yang sejak tadi menahan napas kini berteriak serentak. Hidup Pak Sarman, sorak-sorai menggema, memenuhi seluruh sudut terminal. Beberapa orang berlari menghampiri, mengangkat tubuh Pak Sarman yang hampir roboh karena kehabisan tenaga. Matanya memerah, tubuhnya gemetar, namun di bibirnya terukir senyum kecil, senyum seorang pejuang yang tahu ia telah menepati janjinya. Di sisi lain, anak buah Johnny bengis tercekat, tak ada lagi yang berani maju. Mereka hanya bisa menatap tubuh sang pemimpin yang terkapar tak berdaya. Ketakutan menguasai mereka, lalu satu persatu memilih mundur, bahkan kabur meninggalkan terminal. Malam itu, untuk pertama kalinya, terminal Manggarai bebas dari bayang-bayang preman. Namun di balik sorak kemenangan itu, Pak Sarman tahu perang ini belum benar-benar usai. Ia menatap langit malam, darah masih menetes dari lukanya, lalu bergumam lirih, selama masih ada yang rakus pada kekuasaan, akan selalu ada perang. Tapi malam ini, warga sudah belajar tidak lagi takut. Terminal Manggarai masih dipenuhi sorak kemenangan, namun di tengah keramaian itu, tubuh Pak Sarman nyaris roboh. Warga segera berlari menghampiri, menahan tubuhnya yang berlumuran darah. "Cepat, bawa dia ke warung," teriak seorang ibu sambil menangis. Beberapa pemuda menggotong sang pahlawan ke warung martabak kecilnya, yang kini seakan berubah menjadi pos penyembuhan darurat. Di dalam warung, bau amis darah bercampur dengan aroma minyak goreng yang masih menempel di wajan. Luka di lengan dan dadanya dibalut dengan kain seadanya, sementara wajahnya pucat pasi. Meski kesakitan, Pak Sarman masih berusaha tersenyum ketika melihat warga mengelilinginya. "Kalian aman sekarang, itu sudah cukup," katanya lirih, membuat banyak orang terharu. Seorang anak kecil yang tadi ketakutan kini berani mendekat, menggenggam tangan Pak Sarman yang penuh luka. "Pak, jangan mati ya, nanti siapa yang bikin martabak manis buat saya?" kata anak itu polos. Air mata warga pecah seketika, suasana warung berubah haru. Bahkan beberapa lelaki dewasa yang selama ini bungkam di bawah teror Johnny bengis ikut terisak. Namun, di balik rasa lega itu, ketakutan baru mulai menghantui. Seorang pemuda yang tadinya ikut melawan berbisik, "Pak Sarman memang berhasil menjatuhkan Johnny bengis, tapi kita semua tahu, anak buahnya masih banyak. Mereka pasti nggak akan tinggal diam." Kalimat itu membuat suasana kembali tegang, seakan awan gelap menyelimuti kebahagiaan singkat tersebut. Pak Sarman membuka matanya yang setengah terpejam. Meski suaranya serak, ia masih mampu berkata dengan tegas, "Kalau mereka datang lagi, jangan takut. Ingat malam ini, kalian bisa melawan. Jangan biarkan terminal ini jadi neraka lagi." Kalimat itu disambut dengan anggukan penuh tekad dari warga yang mendengarnya. Di luar warung, beberapa warga berjaga-jaga, membawa bambu, kayu, bahkan besi tua. Mereka sadar kemenangan malam ini hanya awal, bukan akhir. Sisa-sisa preman yang melarikan diri mungkin sedang berkumpul, merencanakan balas dendam. Terminal Manggarai belum sepenuhnya aman, tapi untuk pertama kalinya, warga merasa punya alasan untuk melawan bersama. Malam itu, angin berhembus membawa aroma darah dan ketegangan. Terminal Manggarai seakan bernapas dengan suasana baru, antara kemenangan dan kekhawatiran, antara kebebasan dan ancaman. Pak Sarman, meski terbaring lemah, kini bukan lagi sekadar penjual martabak, ia telah menjadi simbol perlawanan. Dan jauh di sudut gelap terminal, beberapa anak buah Johnny yang masih tersisa berkumpul, wajah mereka penuh dendam. Salah satunya berbisik, "Kepala kita memang jatuh, tapi perang ini belum selesai. Kita akan datang kembali." Dan saat itu, darah lebih banyak lagi akan tumpah. Malam berganti pagi, namun terminal Manggarai belum benar-benar tenang. Warga masih berjaga dengan wajah penuh kewaspadaan, sementara beberapa bus mulai beroperasi kembali dengan hati-hati. Namun di balik rasa lega karena tumbangnya Johnny bengis, bayangan ancaman baru mulai terasa. Di warung kopi dekat rel kereta, puluhan preman yang sempat kabur semalam kini berkumpul. Wajah-wajah mereka penuh amarah dan dendam. Seorang preman bertubuh gempal menghantam meja dengan tinjunya. "Kita nggak bisa tinggal diam.
Kepala kita mati diinjak-injak tukang martabak tua itu. Nama kita akan habis kalau kita diam saja. Teriaknya, membuat yang lain mengangguk penuh murka. Suasana panas, seperti bara api yang siap meledak menjadi kobaran besar. Jangan gegabah, sahut seorang preman lain yang dikenal licik, bernama Benny. Pak Sarman memang tua, tapi jelas dia bukan orang biasa. Kalau kita asal terjang, kita akan bernasib sama kayak Johnny. Kita harus cerdas. Kalimat itu membuat yang lain terdiam, menunggu kelanjutan rencana. Benny lalu tersenyum miring. Kita bakar dulu nyalinya. Jangan serang langsung. Teror mereka, buat warga takut lagi. Hancurkan dagangan, kacaukan terminal, dan kalau bisa, culik orang-orang yang dekat dengan Sarman. Biar dia tahu, membunuh Johnny bukan akhir, tapi awal dari neraka. Kata-katanya dingin, membuat bulu kuduk sebagian preman lain merinding. Di sisi lain, warga terminal mulai merasakan ada yang tidak beres. Malamnya, warung kecil milik salah satu pedagang dihancurkan, barang dagangan dijarah. Esoknya, seorang tukang ojek ditemukan babak belur di dekat rel. Pesan tertulis dengan darah ayam ditinggalkan di dinding terminal, kematian Johnny harus dibayar dengan darah. Suasana langsung berubah mencekam. Pak Sarman yang masih terbaring lemah mendengar kabar itu. Ia terdiam lama, wajahnya muram. Meski tubuhnya belum pulih, matanya menatap jauh keluar warung, seakan memikirkan langkah selanjutnya. Aku sudah jatuhkan kepalanya, tapi ternyata tubuhnya masih berkeliaran, gumamnya lirih. Warga kembali gelisah, beberapa bahkan ingin menyerah dan pergi dari terminal. Tapi ada juga yang mulai berani bersuara, kalau kita lari sekarang, sia-sia semua darah yang sudah jatuh. Pak Sarman sudah menunjukkan jalan, sekarang giliran kita yang harus berdiri. Kalimat itu mulai menyalakan kembali semangat perlawanan. Namun di balik tekad warga, ancaman yang mengintai semakin besar. Preman-preman yang tersisa tidak lagi sekadar ingin mengambil uang atau menunjukkan kuasa, mereka kini berperang demi gengsi dan dendam. Terminal Manggarai, yang baru saja bebas sekejap, kembali diambang menjadi ladang perang yang lebih kejam dari sebelumnya. Malam itu, Terminal Manggarai kembali dipenuhi rasa takut. Warga yang biasanya sibuk melayani penumpang kini saling pandang dengan wajah cemas. Namun, di tengah ketegangan itu, Pak Sarman memutuskan untuk keluar dari warungnya meski tubuhnya masih lemah. Dengan langkah terlatih, ia berdiri di hadapan warga yang berkumpul di bawah lampu temaram. Kita tidak bisa terus menunggu, suaranya serak tapi tegas. Kalau kita diam, mereka akan semakin berani. Saatnya kita tunjukkan bahwa terminal ini bukan milik preman, tapi milik kita. Ucapan itu seperti bara yang menyulut semangat. Warga yang tadinya ketakutan mulai berbisik satu sama lain, lalu mengangguk penuh keyakinan. Para tukang ojek, pedagang kecil, bahkan sopir bus mulai bersatu. Mereka mengumpulkan bambu, besi tua, batu, dan apapun yang bisa dipakai sebagai senjata. Terminal yang biasanya hanya penuh suara klakson, kini bergemuruh oleh semangat perlawanan. Seorang pemuda berteriak lantang, kalau Pak Sarman saja berani meski luka-luka, kita yang muda nggak boleh mundur. Sorak dukungan pun menggema, memecah rasa takut yang selama ini mencekik. Perempuan-perempuan ikut menyiapkan perban dan air, anak-anak dipindahkan ke tempat aman. Semua merasa bahwa perang ini bukan lagi hanya urusan satu orang, tapi perjuangan seluruh warga. Di sisi lain, kelompok preman yang dipimpin Benny mengira warga akan ciut. Mereka tak menyangka malam itu justru mendengar teriakan lantang dari dalam terminal. Dari kejauhan, terlihat puluhan orang membawa obor, wajah mereka penuh tekad. Kita lawan mereka, jangan biarkan terminal ini dikuasai setan-setan. Teriak seorang sopir bus. Bentrok pun tak terhindarkan. Preman-preman kembali datang, kali ini membawa parang, rantai, dan pentungan. Namun warga sudah siap, mereka membentuk barisan, menyerang balik dengan bambu runcing dan batu yang dilempar serentak. Suara dentuman dan jeritan kembali menggema. Terminal Manggarai sekali lagi berubah menjadi ladang perang, namun kali ini bukan hanya Sarman yang berdiri, melainkan seluruh warga. Pak Sarman meski lemah, ikut turun ke medan. Dengan spatula yang sudah penyok, ia memukul siapa saja yang berusaha melukai warga. Kita sudah terlalu lama hidup dalam takut. Malam ini kita rebut kembali terminal ini. Teriaknya lantang, soraknya menyulut semangat, membuat warga semakin beringas melawan.
Pertempuran berlangsung sengit. Asap dari obor bercampur dengan debu dan bau darah yang kembali menetes di lantai terminal. Warga jatuh bangun, begitu pula preman. Namun untuk pertama kalinya, jumlah dan keberanian warga membuat para preman terdesak. Benny, yang memimpin kelompok, mulai menyadari situasi tak berpihak pada mereka. Wajahnya geram, namun tatapannya penuh kebencian. "Ini belum berakhir, Sarman," teriak Benny sambil mundur bersama sebagian anak buahnya. "Kau pikir sudah menang? Aku akan kembali, dan saat itu, terminal ini akan jadi kuburan kalian semua." Ancaman itu menggema, namun warga tak lagi gemetar. Malam itu, api perlawanan telah menyala, dan terminal Manggarai tidak lagi tunduk pada rasa takut. Beberapa hari setelah bentrokan besar itu, terminal Manggarai tampak lebih tenang. Bas kembali lalu lalang, pedagang kembali membuka lapak, dan warga mulai bernapas lega. Namun, ketenangan itu terasa rapuh, bagaikan kaca yang siap pecah kapan saja. Dari kejauhan, kabar beredar bahwa Benny, si preman licik yang tersisa, sedang mengumpulkan kekuatan baru. Ia tidak terima dipermalukan, dan berjanji akan menjadikan terminal Manggarai sebagai medan balas dendam terakhirnya. Di sebuah gudang tua dekat rel kereta, Benny duduk dengan wajah muram. Tangannya menggenggam parang besar, sementara puluhan preman baru dari luar daerah berdiri mengelilinginya. "Johnny Bengis boleh tumbang, tapi namanya tak boleh mati sia-sia. Malam ini, kita hancurkan terminal. Bakar warung, bunuh siapa saja yang melawan. Dan bawa kepala Sarman ke hadapanku." Suaranya lantang, membuat yang lain berteriak penuh nafsu darah. Sementara itu, di terminal, warga mulai mendengar kabar buruk. Seorang sopir bas berlari tergesa, wajahnya pucat. "Pak Sarman, Benny datang lagi. Dia bawa banyak orang, lebih ganas dari kemarin." Suasana langsung mencekam. Beberapa warga mulai panik, namun sebagian lain mencoba tetap tenang. Semua mata tertuju pada Pak Sarman yang masih duduk di kursi warung, tubuhnya belum pulih benar. Dengan suara lirih tapi tegas, Pak Sarman berkata, "Kalau mereka mau datang, biar datang. Kita tidak boleh mundur. Terminal ini rumah kita, tempat kita mencari nafkah. Kalau kita kalah sekarang, anak cucu kita akan hidup dalam ketakutan lagi." Kata-kata itu membuat warga yang tadinya ragu kembali menguatkan hati. Mereka bersiap, mengangkat senjata seadanya, bersatu dalam barisan. Malam tiba, suara langkah kaki puluhan preman menggema dari arah gudang. Mereka membawa obor, parang, rantai, dan wajah penuh dendam. Dari kejauhan, terminal tampak bergetar oleh teriakan mereka. Warga yang berjaga sudah menunggu, dengan sorot mata penuh keberanian meski tubuh bergetar. Benturan terakhir akan segera terjadi. Ketika Benny melangkah paling depan, wajahnya penuh kebencian, sorot matanya tertuju pada Pak Sarman. "Sarman, keluar kau, tua bangka. Malam ini aku habisi hidupmu," teriaknya. Suara itu menggema ke seluruh terminal, membuat udara seakan semakin pekat. Namun, Pak Sarman melangkah maju perlahan, spatulanya kembali ia genggam meski tangannya bergetar. "Kalau kau ingin terminal ini, kau harus lewati aku dulu," jawab Pak Sarman dengan suara tegas. Warga yang ada di belakangnya berteriak serempak, menyuarakan keberanian mereka. "Kami bersama Pak Sarman." Suara itu membuat terminal bergetar, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Pertemuan dua kekuatan itu tak bisa dihindarkan lagi. Malam terminal Manggarai kembali menyala oleh api, teriakan, dan benturan senjata. Inilah perang terakhir, dendam yang harus dituntaskan, dan keberanian yang akan diuji sampai titik darah penghabisan. Pertempuran pecah dengan dahsyat, obor dilempar, suara rantai beradu dengan besi, jeritan bercampur dengan teriakan perlawanan. Warga terminal berjuang habis-habisan mempertahankan tempat mereka. Meski hanya bersenjatakan bambu, kursi kayu, dan keberanian, mereka bertarung seakan nyawa bukan lagi sesuatu yang ditakuti. Api membara di sudut terminal, menerangi wajah-wajah penuh amarah sekaligus keberanian. Pak Sarman maju di tengah hiruk-pikuk itu. Meski tubuhnya masih sakit, matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Spatulanya menangkis serangan, tangannya menebas rantai yang diarahkan padanya. Warga yang melihatnya kian bersemangat. "Untuk terminal, untuk kebebasan," teriak mereka serempak, membuat Benny dan pasukannya sejenak goyah. Namun Benny tidak tinggal diam. Ia maju dengan parang terhunus, matanya hanya tertuju pada Pak Sarman. "Aku akan tamatkan hidupmu malam ini."
teriaknya dengan suara penuh dendam. Mereka berdua bertarung sengit, spatula beradu dengan parang, percikan api memantul dari benturan keduanya. Warga terdiam sesaat, menyaksikan duel yang menentukan nasib terminal itu. Meski terdesak, Pak Sarman tidak mundur. Setiap serangan Benny ia tangkis dengan kesabaran dan pengalaman. Ketika Benny mulai kehilangan kendali karena amarah, saat itulah Pak Sarman menemukan celah. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkis parang, memutar tubuh, dan menghantamkan spatulanya tepat di pelipis Benny. Preman itu terhuyung, darah mengalir, sebelum akhirnya jatuh tak berdaya di tengah kerumunan. Melihat pimpinannya tumbang, para preman lain panik. Beberapa mencoba melarikan diri, sebagian lain menyerah tanpa perlawanan. Warga terminal bersorak penuh kemenangan. Suara mereka menggema, menandai akhir dari teror panjang yang selama ini menghantui hidup mereka. Malam itu, Terminal Manggarai resmi kembali menjadi milik rakyat. Pak Sarman berdiri terengah-engah, tubuhnya penuh luka, namun wajahnya tersenyum. Ia menatap warga yang mengelilinginya. Kita sudah menang, tapi ingat, kemenangan ini bukan milikku, melainkan milik kita semua. Karena kita berani melawan bersama-sama. Suara lirihnya disambut dengan tangis haru dan pelukan dari warga. Esok harinya, Terminal Manggarai dipenuhi cahaya pagi yang hangat. Pedagang kembali membuka lapak, anak-anak berlarian, sopir bus bekerja tanpa rasa takut. Terminal yang dulu penuh kengerian kini menjadi simbol kebersamaan. Dan nama Sarman tidak lagi sekadar tukang bakso, melainkan pahlawan terminal yang mengajarkan arti keberanian. Pesan moral, keberanian sejati bukanlah tentang kekuatan semata, melainkan tentang keteguhan hati untuk melawan kezaliman, sekalipun dengan keterbatasan. Ketika orang-orang bersatu dan saling melindungi, bahkan yang tampak lemah bisa mengalahkan kejahatan. Jangan pernah takut melawan ketidakadilan, karena diam berarti membiarkan kezaliman berkuasa.